Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Terus sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dengan jumlah yang lebih banyak dari yang kemarin. Kemarin cuma 4 orang ya. Oh, kemarin 40. 40 namanya lagi main gitu ya. Sekarang sudah 2 kali lipatnya ya. 80 gitu. Udah lama lagi kita 100. Mudah-mudahan bisa 100 ya. Seperti yang di Pondok Quran kan, di Haji Prawoto itu berawal dari berapa gitu. Sekarang tuh sudah nggak muat rumahnya, terus nambah terus Kebalikan di sini ya, Pak? dan tidak berkurang. Kebalikan di sini. Bukan kebalikan, belum. Karena emang di sana pagi jadi nggak ada hambatan hujan. Ini kan di sini waktu itu bubarnya tuh gara-gara hujan kan. Bubarnya tuh hujan, berulang hujannya. Betul lagi. Jadi mudah-mudahan ini bisa lancar sampai tamat ya. Jadi kan ada sejarah kalau udah tamat ngaji apa? Tamat ngaji Bulughul Maram, keren kan? Khatam Bulughul Maram itu keren sekali. Ya. Tidak semua orang bisa menghatamkan Bulughul Maram. Baik, hadis kemarin yang kita bahas itu nomor 70 masih tentang pembatal wudu, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya baca reviewnya saja sebentar untuk melanjutkan biar nyambung. Bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil." Barang siapa yang telah memandikan jenazah, barang siapa yang telah memandikan jenazah, maka hendaklah mandi. Jadi siapapun yang terlibat dalam pemandian jenazah, walaupun hanya membersihkan satu bagian atau sedikit bagian dari tubuh si mayit, itu masuk ke dalam keumuman hadis ini. Jadi barang siapa yang memandikan jenazah, sedikit atau banyak, separuh atau sebagian, maka dia harus mandi. Dikecualikan kalau memandikannya itu hanya membanjurkan air saja, memanjurkan air, atau mungkin memindahkan kain kafan ya, ataupun menyediakan sabun kepada yang memandikan, itu tidak termasuk. Tapi siapapun yang terlibat dalam dalam memandikan jenazah, maka dia harus mandi. Kalian kasih. Wa man hamalahu falyatawaddo. Adapun yang hanya menggotong, kalau cuma menggotong itu cukup berwudu saja. Minggu lalu kita jelaskan rinciannya tuh ya. Apakah perintah mandi itu adalah kewajiban ataukah sunnah saja? Karena tidak semua perintah itu menunjukkan wajib. Kadang-kadang perintah itu menunjukkan sunnah. Kenapa? Karena mungkin dia berhubungan dengan hadis lain yang menyatakan bahwa mandi itu hanya dari beberapa najis tertentu, misalkan junub ya, ataupun lain sebagainya. Jadi karena ada hadis yang yang menyatakan makna selain makna ini, maka walaupun perintahnya mandi, tetapi jatuhnya itu hukumnya sunnah, tidak untuk sebuah kewajiban. Kemarin kalau tidak salah ada 5 poin yang terkait dengan hadis ini. Jadi kemarin kita baca secara lengkap ya. Kalau secara ringkasnya begini, bahwa hadis tersebut secara letterlux memang
mewajibkan mandi bagi yang memandikan mayit, hukumnya wajib. Kalau lihat teks hadis itu hukumnya wajib melakukan mandi setelah memandikan jenazah. Ya, sebagian ataupun seluruh dari badan jenazah tersebut. Baik yang meninggalnya itu adalah orang tua atau anak-anak, kecil atau besar, perempuan atau laki-laki, muslim atau kafir. Siapapun yang terlibat dalam pemandian jenazah itu wajib mandi. Akan tetapi karena ada hadis lain yang maknanya berbeda, di antaranya hadis Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ya, tidak wajib bagi kalian untuk mandi dikarenakan memandikan jenazah. Laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuh. Inna mayyitakum yamutu tahirun, karena mayit itu walaupun sudah mati statusnya hukumnya suci. Jadi tidak ada alasan mewajibkan mandi karena mayit juga itu walaupun mati itu suci. Artinya sama saja dengan kita memandikan orang hidup. Memandikan orang mati sama dengan memandikan orang hidup. Maka di hadis yang lain itu Nabi bersabda tidak ada kewajiban untuk mandi. Nah, karena ada dua hadis yang maknanya berbeda, yang satu mewajibkan, yang satu tidak mewajibkan, maka hukum akhirnya adalah sunnah. Paham ya? Itu kesimpulan dari hadis ini kalau kita ringkas gitu. Hadis ini menyatakan wajib mandi bagi yang telah memandikan jenazah. Tapi ada hadis lain yang menyatakan tidak perlu mandi. Maka akhirnya hukumnya jatuh kepada sunnah. Jadi ibu-ibu tidak usah merasa ya, tapi bagusnya sih mandi ya. Walaupun sunnah hukumnya tapi bagusnya mandi. Satu, kotor. Yang kedua, ada hadis yang menyuruhnya. Awalnya tuh ada hadis yang mewajibkan awalnya. Tapi karena ada hadis lain yang menurunkan derajat wajibnya itu, maka dia menjadi sunnah ya. Kalau mengambil sikap hati-hati, yang mending ngambil yang wajib. Karena hadis awalnya begitu. Kalaupun ada hadis yang kedua yang menurunkan dari sifat wajib menjadi sunnah, itu untuk semacam meringankan gitu, supaya tidak berat. Laisa alaikum kan supaya tidak berat gitu. Bagi yang tidak merasa terbebani, bagi yang merasa tidak merasa berat untuk mandi, ya bagusnya mandi. Kalau sudah memandikan jenazahnya apapun kategorinya, muslim, kafir, perempuan, laki-laki, besar, kecil, orok, segala macam, mandi ya. Kecuali kalau hanya sekedar bantu-bantu saja ya. Kan ada, saya pernah melihat orang memandikan jenazah itu dia cuma macorin aja pakai keran gitu, pakai selang tuh, gitu. Yang mandiin orang lain dia cuma nyelangin, yang nyelangin gitu enggak termasuk. Oh, yang megang jenazah. Yang megang jenazah itu yang masuk. Tapi kalau cuman ya ngecorin air pakai gayung atau pakai selang itu tidak termasuk. Nah, adapun yang menggotong itu mah tidak ada perbedaan pendapat, itu wudu ya. Cukup wudu. Meskipun ada ulama yang mengutip hadis Ibnu Abbas, hasbukum antagsilu aidiakum. Wudunya itu kata Ibnu Abbas cukup dengan mencuci kedua tangan. Wudunya itu. Jadi hadis Ibnu Abbas ini semacam hadis pembanding gitu. Kalau hadis pertama itu kewajiban wudu, kalau hadis Ibnu Abbas itu semacam pembanding hadis yang pertama tadi, yaitu cukup kalian wudunya itu cuci tangan saja. Untuk wudu menggotong mayit. Kamu ya. Sesudahnya itu kan. Sesudahnya. Kalau sebelumnya mah ya beda. Kecuali kalau kita mau ikut nyolatin ya, misalkan sudah di pemakaman belum nyolatin, ada kesempatan masih bisa nyolatin ya otomatis wudu dulu.
Kan mensolat jenazah kan itu kan tidak mesti di rumah kan, tidak mesti di masjid juga. Kadang-kadang sudah dikuburkan tuh masih boleh mensolat jenazah kan, boleh. Jadi ibu-ibu kalau misalkan ada jenazah yang sangat dikenal atau keluarga dekat atau sangat disayang begitu, sangat kenal, tidak sempat mensolatkan di mana, di rumah, tidak sempat juga ikut di masjid, solatkanlah jenazah di pemakaman. Sholat di pemakaman itu tidak apa-apa. Berdasarkan hadis Nabi SAW, kisah nenek-nenek yang bersihkan masjid itu. Jadi ada nenek yang suka bersihkan masjid, meninggal dunia, lalu Rasul termasuk tidak tahu dari awal beritanya. Loh, nenek yang suka bersihin masjid kemana? Udah wafat ya Rasul, di mana makanya dianu? Rasul lalu bergegas ke makam nenek tersebut dan mensolat jenazah. Itu dalil bahwa sholat jenazah itu boleh di mana saja, di makam, boleh di makam, ya. Tidak mengapa bagi yang tidak kebagian. Kenapa? Saking gedenya pahala mensolatkan jenazah. Dalam hadis, barang siapa yang mensolatkan jenazah, falahu qirat, dia mendapatkan pahala segede gunung Uhud. Yang mensolatkan tuh, apalagi sampai mengantar ke pemakaman, itu dapat 1 qirat lagi, jadi dapat 2 qirat totalnya. Mensolatkan 1 qirat, mengantarkan 1 qirat, jadi 2 qirat. Jadi 2 qirat. Pahalanya gede banget. Walaupun amal ibadahnya itu sederhana, hanya mensolatkan jenazah dan mengantarnya ke pemakaman. Itu hadis yang nomor 70 sebagai pengulangan ya sedikit. Lalu hadis nomor 71 dari Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu, bahwasanya kata beliau, Rasulullah SAW itu pernah mengirim surat kepada Amr bin Hazm, itu wakilnya, utusannya, yang isinya itu tidak boleh Quran disentuh kecuali orang yang punya suci, punya wudu. Quran tidak boleh disentuh kecuali orang punya wudu. Nah, para ulama mengartikan tidak boleh Quran disentuh kecuali yang punya wudu itu beragam penafsirannya. Ada yang mengartikan Quran tidak boleh disentuh kecuali orang suci. Yang dimaksud suci di situ adalah malaikat. Malaikat yang bawa Quran itu dulu dari Lauhul Mahfuz itu makhluk suci gitu. Sehingga Quran itu sangat terhormat. Itu makna pertama. Makna kedua, yang dimaksud suci itu adalah muslim. Yang dimaksud suci itu muslim, dan muslim itu kan suci. Maka siapapun muslim, mau punya wudu kek, mau tidak punya wudu kek, ataupun apa statusnya, itu boleh-boleh saja pegang mushaf. Karena muslim itu suci. Sehingga maknanya tidak boleh disentuh Quran kecuali orang suci, yaitu orang muslim. Makna ketiga, dan ini yang paling kuat maknanya, adalah bahwa Quran tidak boleh disentuh kecuali orang yang punya suci, dalam kurung tidak berhadas besar, tidak dalam keadaan junub. Kalau hadasnya kecil selain junub ya, itu boleh pegang Quran, boleh baca Quran, boleh tadarus, tidak apa-apa. Dan itu para sahabat juga melakukan hal seperti itu. Ya, Umar bin Khattab juga sering baca Quran itu tanpa wudu, tidak masalah karena tidak ada kewajiban. Nah, tafsir yang keempat adalah seluruh orang yang tidak punya wudu, baik dari hadas besar seperti junub maupun hadas kecil selain junub, diharuskan tetap punya wudu. Tuh, satu hadis saja ada 4 pemaknaan. Ya. Bayangkan kalau ibu belajar hadis nggak pakai syarah seperti ini, bisa-bisa maknanya salah kaprah. Itulah pentingnya ngaji hadis pakai syarah, ngaji hadis pakai kitab. Jadi dipandu oleh para ulama supaya memahaminya dengan. Jadi maksud Nabi tidak boleh Quran disentuh kecuali orang suci. Satu maknanya adalah malaikat. Malaikat berarti itu arahnya kepada kehormatan Quran dan keagungan. Makna kedua, orang muslim, karena muslim semuanya suci. Yang najis itu musyrik. Ada ayatnya, innamal musyrikuna
najasun. Sesungguhnya orang musyrik najis. Dalam arti kata tidak boleh menyentuh Quran. Apa dalilnya? Umar bin Khattab ketika minta lembaran ayat Quran dari adiknya, kan dilarang sama adiknya, nggak boleh. Kamu orang musyrik, nggak boleh pegang Quran saya. Akhirnya Umar disuruh berwudu dulu, baru oleh adiknya dikasih Quran itu. Umar baca surat Toha ayat 1 sampai 10, masuk Islam. Itu yang dimaksud dengan makna dari suci. Makna yang ketiga apa, Bu? Masuk Islamnya kita sudah Tidak baca dalam Quran keadaan itu. Sudah baca Quran itu. Yang ketiga maknanya apa? Tidak dalam keadaan junub. Makna suci yang keempat itu tidak sedang keadaan junub. Makna suci yang ketiga, yang keempat, semua orang yang berwudu tanpa harus menyambut. semua orang yang punya wudu. Artinya hadas besar, hadas kecil. Nah itu empat pengertian suci dalam perihal megang mushaf. Kesimpulannya, megang mushaf itu boleh dalam keadaan suci atau tidak suci selama bukan dari hadas junub, besar kan? hadas besar. Jadi megang Quran itu bebas, baca Quran itu bebas, kecuali bagi yang punya hadas besar dalam kurung junub. Kebanyakan kita yang bukan mushaf, yang banyak ada arti, ada sebagainya, bukan mushaf. Nah, kalau dia megang mushaf dalam keadaan junub, baik junub haid atau junub persetubuhan, maka pegangnya jangan ayatnya, tapi terjemahnya. Dia kan yang Quran Mushaf ini ya. yang jadi satu sama terjemahan. Jangan dipegang ayatnya, Oh gitu, nggak boleh. tapi pegang terjemahnya. Oh gitu, nggak boleh juga. Tidak boleh bersentuhan langsung dengan mushaf Al-Quran bagi yang punya hadas junub. Ya. Tapi macanya boleh. Bacanya boleh. Tapi Tidak boleh pegang. megang hurufnya Tidak dan boleh tulisannya. Tidak boleh pegang Qurannya. Makanya hukumnya itu spesifik. Hukmu masil mushaf, hukum menyentuh mushaf. Bukan hukmu qiraatil Quran, bukan. Bagi yang junub ya, bagi yang junub haid atau junub senggama, itu yang dilarang itu bukan baca Qurannya, tapi masul mushafnya. Apa itu? Memegang mushafnya. Jadi megangnya yang nggak boleh itu, bukan bacanya. Kalau baca mah zikir, baca Quran itu siapapun kapanpun harus terus. Yang punya hafalan dia menjaga hafalannya. Yang sedang tidak punya hafalan pun zikir harian ya subhanallah alhamdulillah itu kan terus dibaca. Tidak terbayangkan kalau orang sedang dalam keadaan junub zikir subhanallah, tasbih, tahmid, takbir aja nggak boleh. Jadi kosong. Kosong itu. Nanti dia jauh dari Allah SWT. Jadi zikir dan baca Quran itu bagi yang junub atau tidak junub itu tetap boleh. Yang tidak boleh itu menyentuh mushafnya. Yang tidak boleh itu menyentuh mushafnya bagi orang yang punya junub atau hadas besar. Hadas kecil bebas, tidak apa-apa. Selain junub ya. Itu dua hadis yang kita bahas minggu kemarin. Mudah-mudahan yang sudah dengar tidak bosan. Atau mudah-mudahan sudah lupa lagi. Sehingga mendengar yang sekarang nggak bosan karena lupa lagi yang kemarin tuh gitu. Baik, hadis yang sekarang ya. Masih nyambung dengan tema tadi tapi tidak langsung. Hadis 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha, membaca zikir. Ketemu Bu hadisnya Bu? Hadisnya ketemu? Nomor 72. Ya. Barangkali di nomor lain mungkin bisa lebih, bisa kurang nomornya. Depannya tuh wa an Aisyah. Aisyah. Ya. Saya baca saja. Silakan. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, rawahu Muslim wa ana qabul Bukhari. Itu betul kan? Betul. Ada yang mau coba baca lagi?
Barangkali ada yang mau partisipasi membaca. Mungkin setiap satu hadis dibaca 2 orang 3 orang juga boleh ya, kalau ada yang bersedia. Kalau tidak ada ya, atau kurang pede, kalau kurang pede bisa membeli itu dulu, kue pede dulu supaya pede, atau permen jahe ya. Baik, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan. Jadi terkait kehidupan pribadi Nabi SAW, biasanya hadis Aisyah itu lebih kuat dan lebih lengkap ketimbang perawi-perawi lain. Jadi kalau sudah berbicara tentang kehidupan pribadi Nabi, yang di rumah itu hadis Aisyah tentu lebih kuat. Mohon maaf, ini sebagai pencerahan saja. Kalau kita perhatikan hadis-hadis tarawih, kita perhatikan hadis tarawih. Ini mohon dipahami secara akademik, secara fikih ya, bukan secara kok di sini gini, kok di sini gitu ya, jangan ya. Ini secara fikih. Kalau kita perhatikan hadis-hadis tarawih dan tahajud, ternyata dalam hadis Aisyah disebutkan bahwa tarawihnya Rasul di saat Ramadan itu formasinya 4-4-3. Hadis Aisyah itu. Dan kata para ulama, jelas dong Aisyah lebih kuat karena beliau tidur dan tinggal bersama Rasul sehari-hari. Adapun perawi lain yang menyebutkan 2223 itu perawi lain yang 2221 iya 2221 itu adalah perawi lain. Yang kata para ulama justru lebih kuat hadis Aisyah secara kesahihan yang pertama, yang kedua secara kedekatan. Adapun tahajud atau qiyamul lail di luar Ramadan justru itu formasi yang 2221 itu. Jadi kalau tahajud kita di rumah itu pakai yang 222. Kalau qiyamul lail di Ramadan itu 443. Itu kesimpulan dari beberapa hadis yang berkenaan dengan jumlah dan tata cara tarawihnya Nabi SAW. Karena tarawih itu nama lain dari tahajud di Ramadan. Ya. Jadi nama aslinya itu qiyam. Nama aslinya itu qiyam atau tahajud. Tapi penyebutan menjadi tarawih itu di zaman Umar. Dan itu khusus untuk Ramadan. Nah, sehingga kalau disimpulkan formasi tarawih itu 443, formasi tahajud itu 22221. Itu kalau kita main kuat-kuatan hadis, kan itu riwayat Aisyah. Tapi karena praktiknya kita sudah biasa 2223 di sini misalkan atau di Al-Kausar, ya udah ikutin aja. Karena kalau kita kecuali kesepakatan ya, kalau kita mengusulkan beda, takutnya ada pertanyaan gitu. Ada pertanyaan. Kecuali di Baitur Rahman. Baitur Rahman tuh 443. Atau di Imarat tempat saya ngajar itu 443. di sini juga kalau nggak salah Di sini 222. Ketika jadi saya 21 gitu ya, ketika saya ngimamin di sini itu saya bertanya dulu ke Ustaz Ustaz di sini biasa berapa formasinya? 22 atau 44? Di sini biasa 22 ya, saya 22. Kalau ke Baitur Rahman di sini berapa? 44. Oh iya, saya biasa 44. Di apa namanya? Kalau tapi dua-duanya sama boleh. boleh. Tapi kalau lihat kebiasaan Nabi, yang 22 itu untuk tahajud non Ramadan, ya. Untuk Ramadan 443. Kalau ingin melihat contoh Nabi, dalam arti kata yang Nabi biasain, yang Nabi contohin itu Ramadan 443, non Ramadan di luar Ramadan itu 22221. Begitu. Ya, duduk perkaranya begitu biar apa biar Jadi tahu. witir itu 3 ya, enggak 21. Witir itu bisa jadi gini, witir itu ada 3 cara, Bu. Witir itu ada 3 cara. Ada yang 2+1, artinya 2 salam lalu 1, ya. Itu cara pertama. Yang kedua ada witir dengan cara seperti sholat maghrib, 2 tahiyat awal dulu, tapi nggak salam langsung berdiri, itu cara kedua. Cara ketiga
seperti yang biasa kita lihat witir langsung 3. Ya. Jadi kaifiat sholatil witri ada 3 kaifiat, 3 cara. Cara pertama adalah 2+1. Cara kedua adalah seperti sholat maghrib, percis, tidak ada beda, hanya beda niat aja. Yang ketiga adalah 3 sekaligus. Itu 3 tata cara. Tidak pakai tahiyat awal mungkin kalau Yang mana? Yang langsung? Oh ya yang ketiga tidak. tadi, yang ketiga tadi. Yang ketiga tidak pakai. Cuma yang kedua seperti sholat maghrib itu ada tahiyat Pakai awal. tahiyat, pakai tahiyat. Jadi boleh witir seperti maghrib pakai tahiyat, boleh. Itu, pelaksanaannya. Yang dicontohkan Rasul memang tidak spesifik apakah beliau 3 seperti maghrib, 3 langsung, memang tidak jelaskan spesifik. Penjelasannya itu ada di ulama, ada di mazhab. Seperti yang saya kutip tuh Syekh Utsaimin itu beliau menjelaskan 3 tata cara witir itu. Ya, bisa seperti maghrib, bisa 3 langsung tanpa tahiyat, bisa juga 2+1. 2+1. Dan batasan witir kalau kata Imam Syafi'i itu 11. Minimal 1, maksimal 11. Jadi walaupun witir itu ganjil, tapi ganjilnya jangan lebih dari 11 juga. Misalkan 101 rakaat. Paling 3. Oh ya paling 3 udah. Kalau 3 mah sama dengan saya itu. Saya juga kadang 1 itu. Saya juga seringnya 1 itu. Karena ya males gitu kan. 11 masa tahajud. Belum bisa memaksakannya. Kalau yang rajin mah bagusnya ya 3 atau 5. Kalau yang agak-agak seperti saya nih agak-agak malas itu ya 1 itu udah bagus. 1 tapi sholatnya panjang. Enggak, suratnya panjang juga Al-Ikhlas. Triple. Nah, sholat sunnah itu yang dianjurkan itu justru rakaat pertama itu qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua itu qul huwallah. Sholat sunnah apapun itu, sholat sunnah apapun, mau ba'diyah, mau qobliyah, mau hajat, mau tobat, mau taraweh, Boleh apa aja. ya? Kalau setelahnya boleh apa aja. Setelahnya gimana? Suratnya. Selain itu Selain itu selain. enggak diwajibkan Enggak diwajibkan. ya. Enggak diwajibkan. Boleh aja apa aja. Boleh sholatnya. apa aja, seapalnya kita. Tapi kalau melihat anjuran Nabi dan kebiasaan Nabi, ya, itu sholat rawatib dan non rawatib itu sholat sunnah itu al-kafirun dan al-ikhlas. Dalam hadis-hadisnya begitu. Kecuali kalau kita mau melakukan sholat tahajud dan punya tujuan khusus ingin murojaah Quran atau khatam Quran, seperti Utsman bin Affan itu kan menghatamkan Quran tahajudnya dari isya sampai subuh kan kita mah enggak begitu. Utsman bin Affan itu kadang sholat malam itu hanya 2 rakaat plus 1 witir, tapi 2 rakaatnya khatam Quran. Bayang. Kalau kita kan umat akhir zaman dikasih al-bayyinah aja udah protes. Oh, ustadznya lama banget, padahal al-bayyinah aja. Dikasih al-a'la itu sudah protes, witir pakai al-a'la tuh protes. Sehingga umat akhir zaman mah ya disesuaikan lah. Kalau Rasul biasa dengan 1/4 Quran. Sekarang bisa narasnya punten. Ya. Kan ada istilah gitu, setelah sholat witir tidak ada sholat lain gitu. Ya. Nah, gimana kalau kita mau sudah taraweh apa sudah sholat tahajud, terus kita udah witir, tapi kita mau sholat hajat apa sholat Ya lain? sholat aja, tapi nggak usah witir lagi. Jangan gitu. Oh nggak usah witir Nggak usah lagi. witir. Jadi boleh atau kita melaksanakan Boleh. sholat sunat sesudah witir ya. Boleh. Misalkan sore tarawih sama imam, Iya. ikut witir. Malam itu kita kebangun daripada ngapa-ngapain, nunggu mau masak sahur juga masih lama, sholat lagi misalkan. Ya itu silahkan. Tapi kalau sekali kita nggak berjamaah dengan yang lain, kalau kita sendiri gitu gimana? Tarawih Iya, taraweh apa sholat tahajud gitu. nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi di sholat yang lain itu sesudah sholat witir nggak apa-apa. Nggak apa-apa dan tidak usah witir lagi. Suka ada ini kan bisa sesudah witir itu tidak ada sholat lain gitu. Ya, tetapi itu bukan baku. Jadi boleh Itu saja ya. Boleh saja, itu tidak baku. Apa namanya?
karena hadisnya itu bukan hadis pengharaman, bukan hadis tentang pengharaman witir untuk lakukan sholat setelahnya, tapi itu hadis anjuran saja. Sebaiknya witir itu ya akhir gitu. Sebaiknya witir itu adalah akhir dari Sholat malam gitu ya. sholat malam. Tadi pertanyaannya apakah boleh sholat sendiri? Boleh, tapi kalau berjamaah lebih besar pahalanya. Ada hadis begini Bu, hadis sahih juga, Bukhari. Man qama ramadhana ma'al imam hatta yansarifa falahu ajru qiyamil lail. Atau kama qala sallallahu. Yang artinya adalah barang siapa yang sholat tarawih bersama imam, man shalla ma'al imam hatta yansarifa, sampai selesai itu sampai imam witir selesai gitu. Faka'an nama sholat lailah, dia seperti atau seolah-olah mengikuti sholat semalam penuh. Itu ruginya kita kalau nggak taraweh berjamaah. Di rumah boleh, tapi kalau berjamaah pahala yang tadi gitu. nanti. Jadi kalau sholat wajib mah kan 27 derajat. Kalau taraweh mah seperti sholat semalam penuh. Man shalla ma'al imam, barang siapa yang sholat bersama imam hatta yansarifa, sampai selesai, faka'ana sholat lail, dia seperti sholat semalam penuh. Tapi syaratnya sampai imam bubar, kita bubar bersama imam. Nggak dapat. Makanya itu pentingnya cari tempat taraweh yang tidak terlalu lama. Dalam arti kata tidak 23, 36, 45 gitu kan, supaya kita kuat ngikuti sampai akhir. Ya syukur-syukur kalau kita bisa ikut 23, alhamdulillah. Ini mah standar umum aja lah. 11 kan. Nah, kalau kita bisa sholat tarawih 11 dan berakhir bersama imam, itu kita seperti sholat tarawih semalam penuh. Ya, berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari demikian. Maka harus merasa rugi kalau kita sholat taraweh sendiri, walaupun boleh. Beranggapan yang witir nggak boleh sholat lagi daripada witir di rumah. Soalnya ada kok bapak-bapak itu ya sholat Ya. tarawehnya tuh di masjid, Ya. kemudian pas witirnya di rumah, karena ada ternyata apa ya? Dia itu kayak ibu menyatakan tadi. kalau sholat sunat itu jadi Iya, sholat nanti dia meninggalkan itu karena sholat sunat. kecuali taraweh. kecuali tarawih. Kalau sholat lain itu di rumah memang rawatib, kemudian tahajud ya. Tapi tarawih itu karena dia sholat syiar kan. Berdasarkan ijma seluruh sahabat, sholat tarawih itu syiar. Kenapa disebut syiar? Karena asal muasalnya tarawih itu berjamaah bersama Nabi. Yang 3 hari itu kan. Jadi Nabi itu sholat bersama sahabat tarawih itu 3 hari. Hari keempat beliau tidak hadir sampai hari ke-30. Kenapa? Khawatir umatnya nganggap tarawih itu wajib. Nabi nggak mau dianggap wajib tarawih itu. Sehingga hari keempat dan seterusnya udah kalian bebaslah, terserah kalian. Itu. Jadi Nabi tidak bergegas, tidak berangkat ke masjid hari keempat, ada tujuannya. Dan tujuan itu sekarang berbeda kondisinya. Saya hampir yakin 100% orang Islam sekarang tidak ada yang sampai menganggap tarawih itu wajib. Makanya alasan bahwa khawatir dianggap wajib itu sekarang tidak terjadi. Karena umat Islam sudah semakin mengerti, semakin paham apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Artinya hukum itu kembali ke asal muasalnya. Nabi mencontohkan tarawih 3 hari. Itu hukum asal kan? Jalani yang itu. Karena hari keempat sampai akhir, kenapa Nabi tidak ke masjid? Ada tujuan. Jika tujuan itu tidak ada, maka kembali ke hukum asal. Itu maksudnya. Sehingga kesimpulannya ya tarawih itu afdolnya di masjid, tapi boleh di rumah. Kalau berjamaah di rumah Pak?
berjamaah di rumah. Tarawih di- Kalau lihat konteks hadisnya tadi termasuk sih. Kan man shallama al imam. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam hatta yang sholifa sampai selesai. Itu kan tidak Sebutkan diikat kan di masjid atau di luar masjid. Artinya kalau keumuman hadis ini di rumah juga sama. Jadi barang siapa yang sholat bersama imam tarawih ya seperti dia sholat semalam penuh. Tapi kebanyakan kalau orang sholat di rumah itu ya itu memang lebih malas-malesan gitu. Nanti aja di rumah gitu. Udah ke rumah mah beda lagi suasana nanti. Ada bola, ada kolak yang sisa maghrib ya kan. Ada yang mie goreng, nah itu beda lagi. Dan Terus ada lagi Ustaz. Kan tadi sholat tarawih itu ada yang 23, ya, ada yang 11 sama gitu. Kalau orang yang suka 11 tapi dia sholat di masjid, udah 11 dia udah pulang nggak habis. Iya. Nah, ada yang seperti itu. Terus ada yang 22, dia sholatnya di masjid itu 11 tapi dia hanya 22, pulang di rumah diteruskan gitu, nggak apa-apa itu. yang paling afdol itu ikut yang 11 sampai witir. Yang berjamaah gitu ya. Berjamaah. Yang paling afdol itu ikut berjamaah yang 11 sampai witir bersama imam bubarnya. Itu yang paling afdol. Kalau yang ditambah di rumah itu ada apanya enggak? Ditambah kan di masjid ini sholatnya cuma 11. Terus dia kan biasanya sholatnya 23. Ditambah tapi di rumah dia sholatnya. Ya sah-sah aja, tetapi kalau lihat apa namanya yang dibahas di kitab-kitab hadis ya tadi 11. Yang lebih yang lebih ditekankan, yang lebih itu yang 11 ya. Karena ada hadis yang secara spesifik khusus ya. Kata Aisyah begini. Salat malamnya Nabi fi Ramadan au ghairi Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Ya. Salat malamnya Nabi fi Ramadan au ghairi Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Terus yang ini Ustaz, yang di masjid umpama tadi kan 23 salatnya. Terus dia biasanya 11. Nah, terus pulang sudah dia 11. Nggak termasuk tadi. Nggak termasuk. Orang yang sholat pulang sampai bareng jadi imam gitu Nggak ya. termasuk. Nah, jadi termasuk pahala yang ada itu. Tidak termasuk. Kalau mau dia duduk dulu nunggu sampai witir. Duduk dulu di masjid nih, duduk di samping aja. Sampai duduk imam sampai selesai ikut witir gitu. Atau pulang dulu mungkin minum dulu atau ngopi dulu. Oh, mau witir ya. Tapi boleh gitu-gitu. Boleh, tapi malu sama yang lain. Disangkanya ikut witir Rumahnya doang. dekat, rumahnya jauh. Telat. Ada hadisnya untuk sholat tahajud yang 23 rakaat? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa itu boleh? Nah, bolehnya itu dari keumuman bahwa sholat sunnah malam itu tidak dibatasi. Jadi tidak ada pembatasan khusus tentang sholat malam. Karena ada kaidah itu, maka sholat malam berapapun tidak masalah. Namanya juga sholat sunnah tidak dibatasi kan. Kalau saya boleh saran begini Bu, memang sholat malam itu tidak dibatasi. Tetapi kalau ada contoh Nabi melakukan 11, ya ikutin aja. Gitu. Kalau belum 11 kita itu jadi sah nggak sholat? Sholat tahajud itu tahajud. sahnya dengan 2 rakaat plus 1 witir kan. Jadi kalau malam kita tahajud 2 rakaat 1 witir itu sudah sah sebagai sholat malam. Cukup 2 rakaat plus witir itu cukup. Tapi kalau mau afdal ya ngikutin Nabi ya 11. Lalu dari mana itu datangnya 23? Itu datang 23 itu di zaman kekhalifahan Umar. Karena beliau melihat umat Islam itu di kala Ramadan semangat beribadahnya. Gitu. Dan tidak ada larangan, tidak ada batasan dalam qiyamul lail ditambah 23. Di zaman khilafah Muawiyah, Imam Malik itu menganjurkan 36. Lalu di zaman kehilapan berikutnya itu 48, zaman Umar bin Abdul Aziz. Banyak kan? Lalu di zaman khilafah berikutnya saya kurang tahu, zaman Abbasiyah itu 56. Jadi 11 berarti 8 ya.
8, kemudian 23 berarti 20, kemudian 36, kemudian 48, 56. Kenapa kebiasaan sahabat itu boleh ditiru? Karena ada hadisnya. Kata Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kata Nabi itu, ikuti sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin. Khulafa rasyidin siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, yang mencontohkan 2-3 itu Umar. Yang mengawali penyebutan tarawih juga Umar. Umar itu khulafaur rasyidin. Nabi mengizinkan kita mencontoh khulafaur rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Itu ada dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Jadi kita itu mencontoh sunnah Nabi juga sunnahnya para khulafaur rasyidin. Adapun generasi sepeninggal mereka tidak ada penekanan khusus kita mencontoh kepada mereka secara spesifik, secara khusus ya. Kalau khulafaur rasyidin memang ada semacam garansi. Bismillahirrahmanirrahim. Khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Alaikum bin nawajid. Pegang itu. Teladan khulafaur rasyidin itu pegang, walaupun kamu gigit dengan geraham kamu. Jangan sampai lepas dari petunjuk mereka. Ya kasarnya begini Bu, kalau kita berislam mengikuti petunjuk yang pertama Nabi tentunya, lalu khulafaur rasyidin, kita tidak akan sesat karena Nabi nyuruh. Baik, tema kita melebar, kita habisin satu hadis ini ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW itu yang selalu membaca zikir Allah ala kulli ahyanihi, setiap kesempatan, di setiap waktu, di setiap kesempatan. Ahyan itu jamak dari kata hin. Hin itu adalah waktu, kesempatan. Jadi beliau tidak pernah melewatkan kesempatan kecuali berzikir. Hadis riwayat Muslim dan juga disampaikan oleh Bukhari. Ini Bukhari Muslim hadisnya. Kuat sekali, sahih sekali hadisnya. Faedah dari hadis tersebut, yang pertama, al-hadis muqarrirul asli wa huwa dzikrullah ta'ala ala kulli halin minal ahwal walau kana muhdisan aw junuban. Perintah berzikir atau anjuran berzikir di setiap waktu, muhdisan au junuban, baik berhadas atau berjunub. Jadi zikir itu mau junub, mau enggak junub, mau hadas, mau enggak hadas, itu dianjurkan. Jadi jangan merasa ketika junub enggak zikir, enggak begitu. Atau ketika haid enggak zikir, enggak boleh begitu, tetap zikir. Uli ahyan, setiap waktu. Tapi nanti zikirnya kayak apa, yang bagi yang junub, nah ini caranya gitu. Wa zikru, adapun zikir yang dimaksud tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah, dan yang semisalnya. Jaizun, diperbolehkan, kullahinin, setiap waktu, setiap kesempatan, bi ijma'il muslimin, secara sepakat seluruh kaum muslimin. Artinya seluruh mazhab itu sepakat tanpa ada perbedaan satupun dibolehkannya zikir, baik dalam keadaan hadas maupun keadaan junub. Jadi orang haid nggak boleh kosong dari zikir, tetap zikir. Orang junub nggak boleh kosong dari zikir, tetap zikir. Tidak ada alasan tidak zikir walaupun dalam keadaan hadas besar. Poin nomor 2, faedah nomor 2, yadkhulu fi dzikri tilawatul Quran. Termasuk zikir itu adalah tilawatul Quran, baca Quran. Ila anna tilawatul Quran mukhassasatun bi hadisi Ali radhiyallahu anhu, kana Nabi yuqri'unal Quran ma lam yakun junuban. Hanya saja khusus Quran mah ada hukum tadi yang kita sampaikan tadi. Tidak boleh megang Qur'annya bagi yang junub. Itu pengecualian itu tetap disertakan ya, keterangannya itu.
Nah, poin ketiga, bagi orang yang dalam kondisi fihalat itu dalam kondisi sedang baul kencing, awil goid sedang BAB, awil jima sedang berhubungan badan, maka cara zikirnya itu zikrul qalbi, zikir hati. Ibu ketika BAB tetap zikir, tapi zikir hati, istighfar. Tidak ada ucapan. Tidak ada suara yang terucap. Jadi kita lagi mohon maaf BAB, kita lagi BAK, kita lagi berhubungan badan sama pasangan, tetap zikir. Tapi zikirnya zikir diam, zikir hati. Saking dianjurkannya zikir, bahkan dalam keadaan kita sedang privat sekalipun itu tetap dianjurkan zikir. Tidak ada kelonggaran atau tidak ada pembiaran kita nggak zikir. Berdasarkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang yang beriman, bacalah zikir sebanyak-banyaknya. Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda adalah Nabi itu selalu membaca zikir di setiap kesempatan dan waktunya. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan setiap hembus napas Rasulullah itu zikir. Fikuli anfasihi, fikuli nafs, di setiap napasnya itu zikir. Nah, tuh, berikutnya falamani minhu bi'adzal wa raji anna murad Aisyah bil lisan. Nah, jadi adapun di luar kategori BAK, BAB dan jima, maka zikir dilakukan bil lisan, dengan lisan. Jadi walaupun lagi senang-senang dengan pasangan tetap zikir, tapi hati zikir subhanallah, tetap. Kalau tidak salah pertemuan lalu ya kita bahas faedah zikir itu ya, subhanallah itu ya, subhanallah 100, alhamdulillah 100, sudah ya, pernah ya. Mudah-mudahan diingat lagi itu. Bagi yang nggak hadir bisa bertanya kepada tetangganya yang sudah ya. Sudah. Hadis Ummu Hani itu ya, Ummu Hani yang sudah yang betul mana ya? Oh iya. Jadi Ummu Hani kan sudah sepuh Bu, sudah 70 tahunan. Sudah sangat tua, sudah lemah. Kata beliau, ya Rasulullah, saya ini sudah tua, ini kabir tuh, wadoif tuh, dan lemah, nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak seperti ibu-ibu muda atau anak-anak muda. Ada nggak amalan yang cuma duduk saja tapi gede pahalanya? Kata Nabi, ada wahai Ummu Hani. Yang pertama baca tasbih 100. Karena tasbih 100 kali itu setara dengan kamu bebaskan hamba sahaya 100 orang. Dan nilai hamba sahaya itu satu orangnya berapa? 2 bulan puasa berturut-turut. Kalikan aja 100. Lalu kata Nabi, yang kedua, baca alhamdulillah 100 kali. Karena itu setara dengan membiayai jihad fisabilillah dengan 100 ekor kuda. Udah perang ya. Pahala jihad itu gede banget. Ini 100 yang dibiayainya. Tasbih tadi kayak sama dengan 100 unta ya. Tasbih mah bebasin budak. Waktu itu 100 unta. Yang utama ini takbir. Oh, takbir. Takbir. Oh, salah berarti. Yang ketiga ya. Yang ketiga tuh baca olehmu 100 kali takbir. Baca takbir Allahu Akbar 100 kali karena setara dengan sedekah 100 ekor unta. Yang keempat baca la ilaha illallah 100 kali karena setara dengan sepenuh langit dan bumi. Kalau kamu itu baca terus kayak gitu tiap hari, nggak ada yang bakal ngalahin pahala kamu. Kecuali kalau ada orang lebih banyak zikirnya dari kamu. Gitu. Saya ulangi ya biar nggak salah paham. Tasbih
tasbih 100 setara dengan bebasin budak 100 sahaya. Tasbih itu subhanallah ya. Yang kedua, tahmid 100 atau alhamdulillah setara dengan membiayai 100 kuda pasukan perang. Lalu yang ketiga, 100 takbir Allahu Akbar itu setara dengan sedekah onta 100 onta. Dengan penuh perbekalan dalam hadisnya itu. 100 onta yang muhammalah yang penuh perbekalan. Nah yang ketiga, la ilaha illallah 100 kali, itu sepenuh langit bumi pahala. Bagaimana cara mudah bacanya? Digabung saja, Bu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar sampai 100. Kalau subhanallah 100 itu agak susah ya. Ngitungnya tuh subhanallah 100, alhamdulillah 100, takbir Allah 100. Bisa sih seperti di hadisnya, tapi boleh juga dengan urutan tadi subhanallah alhamdulillah. Apa dalilnya boleh diacak? Dalilnya kata Nabi, bi ayyihinna bada'at, dari manapun kamu memulainya yang tadi itu la yadurruhuna, itu tidak mengapa. Jadi ada hadis yang mengatakan dari manapun kamu mengacaknya zikir tadi tidak mengapa. Kalau yang subhanallah biasa kita kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah gitu. Jadi kalau tidak seperti itu juga nggak apa-apa. Bahkan kalau mau diacak misalkan Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah juga boleh. Atau la ilaha illallah subhanallah Allahu Akbar alhamdulillah juga boleh. Kata Nabi, bi ayyihinna, dari manapun kamu mulainya lam yaduru, tidak mengapa. Tapi ikut kebiasaan aja biar mudah. Kan sudah biasa kita mah ya. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Terus gimana kalau la haula wala quwwata? Nah, la haula wala quwwata illa billah itu adalah tambahan yang ada di riwayat Utsman bin Affan. Kalau tadi kan Ummu Hani, di riwayat Utsman mah ada tambahannya, Bu. La haula wala quwwata illa billah. Apa faedahnya la haula wala quwwata illa billah? Faedahnya itu bahwa la haula wala quwwata illa billah itu adalah pusaka surga. Harta karunnya surga itu gitu. La haula wala itu tambahan dalam riwayat Utsman bin Affan. Kan hadis itu kadang-kadang ada hadis yang dilengkapi oleh hadis lain, Bu ya. Maka ya kita amalkan semuanya kalau ada hadis lain gitu. Kalau yang tambah astagfirullah sama salat. Nah, itu mah tidak terkait langsung dengan yang zikir ini. Itu ada di riwayat lain tapi tidak berkenaan. Maksudnya zikirnya terpisah. Ustaz, Zikir terpisah. kalau ini disatukan seperti tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, apakah jadi 300? Iya. Jadi 300, 300. tidak 100. 100. 100 saja. Itu kan metode saja ya. Ada yang 100-nya itu satu-satu, Iya. ada yang 101 satu kali sekaligus gitu. Jadi hitungannya tetap 100. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Kalau mau terlek saklek seperti hadis Nabi ya baca satu-satu. Subhanallah 100 beres. Alhamdulillah 100 beres. Apa itu Allahu Akbar 100 beres. La ilaha illallah 100 beres. Nah, Ustaz kan ini selalu dibacakan ketika selesai sholat. Apakah itu sudah termasuk? Nah, selesai sholat mah beda lagi. Itu mah namanya wirid sholat. Kalau ini wirid mutlak. Kan wirid itu ada dua ya. Ya. Ada wirid bisa. mutlak, ada wirid muqayyad. Wirid itu ada dua, Bu. Ada wirid mutlak, ada wirid muqayyad. Wirid mutlak itu wirid yang tidak dibatasi bilangan dan waktu. Bebas waktunya. Itu mutlak, tidak ditentukan bilangan dan waktunya. Nah, yang kedua wirid muqayyad. Wirid muqayyad itu wirid yang dibatasi, ditentukan waktu dan jumlahnya. Contoh wirid muqayyad Ketika sudah sholat. sudah sholat, itu muqayyad itu. Dibacanya pada sholat, bilangannya 33 dan urutannya juga ditentukan.
tidak boleh diacak kalau itu gitu. Ya. Kalau yang umuhan itu wirid mutlak gitu. Seharian penuh, mau pagi 50 hela, sore 50, mau pagi 75 sore 25, atau sore 10 ke pagi 90 tidak masalah. Karena mutlak itu apa ya? Itu dalam Bebas. dalam dimanapun juga. Dimanapun, Masalah, keadaan apapun, di itu. Amerika. Sambil nyetir, sambil main poli, kalau bisa ya. Sambil apa itu meraban sato, kalau zaman dulu beronta kambing sampai ngarit, Iya. boleh. Nggak bisa gitu ya. Sambil skor, nggak usah dihitung nggak apa-apa, tapi kalau dihitung menepati sunnah gitu. Kalau dihitung menepati sunnah, kalau tidak dihitung ya tidak apa-apa, tapi khawatirnya tuh kurang atau gimana gitu kan. Minimal 100. Jadi zikir pada sholat itu zikir muqayyad. Jangan dilewatkan kalau itu, karena dia menyertai sholat kan apa keutamaannya. Adapun hadis Ummu Hani tadi itu zikir yang mutlak, yang bebas kapan saja. Nah, faedah ketiga hadis tadi ya, kita penutup aja ini sekalian. Keempat. Faedah keempat ya? Kelima. Hadal hadis fi ma'nal ayat karimah. Nah, hadis tersebut adalah tafsir atau penjelasan dari ayat Quran, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu surat Ali Imran ayat 90. ayat sekian lah pokoknya. 90-an. Jadi poin kelima ini adalah hadis di atas bahwa Nabi selalu berzikir, bahwa Nabi selalu membaca zikir di setiap waktu adalah penjelasan dan tafsir dari firman Allah tentang orang-orang beriman yang mana mereka selalu membaca zikir qiyaman saat berdiri, qu'udan saat tidur ya, ala junubihim saat berbaring, dan selalu bertafakur kepada tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu. Maksudnya begini Bu, kalau kita ngamalin baca zikir itu kita sedang mengamalkan ayat Quran, juga sedang mengamalkan hadis Nabi, itu maksudnya. Kan hadis itu kan tafsirnya Quran kan. Itu poin kelima dari ini. Hari ini kita tetap 3 hadis, tapi 2 hadis yang kemarin ya. Dan hadis ini adalah hadis yang terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf karena melebihkan. Ustaz mau nanya sebentar. Ya silakan Bu. Kan kemarin ada pengajian waktu kemarin yang terus kita itu ada penggalangan dana buat Palestina, Ustaz. Tapi Oh, gitu. penggalangannya itu dilelang. Dilelang kayak gimana? Maksudnya 2 juta, sejuta. 1 Terus yang Oh, lain agitasi. satunya, Pakai agitasi. ya terus boleh dicicil katanya gitu. Yayasannya apa Bu? ABK. Amanah bersama. Amanah bersama kita. Itu gimana Dari Ustaz? Makassar, ya, dari Grup Makassar. Ustadz dapat. dulu yang pakai boneka. Terus itunya dari Pekanbaru yang Iya. profesor Iya, kan baru. Jadi dilelang Ustaz 1 juta gitu. Turun jadi 500. Oh, Turun gitu. jadi 300. Terus boleh dicicil itu gimana Ustaz? Boleh enggak? Ya syaratnya satu aja, asal menyanggupi dalam keadaan sadar aja. Tapi bukan jadi kita punya utang Ustaz. Ya makanya itu. Kalau dia sadar bahwa kalau dia sepakat itu akan punya hutang dan dia menyadarinya. Tapi banyak kasus terjadi itu begini Bu. Si ibunya tuh hadir lalu memasang apa? Dalam arti kata memasang komitmen. Komitmen kan, memasang komitmen saya siap 10 juta. Pas ke rumah ngobrol sama suaminya, apa-apaan mah? Nggak boleh. Kan Bapak lagi punya uang gimana coba? Ya. Artinya kan kita membuat masalah baru. Padahal kita mungkin punya kewajiban lain yang makanya kalau apa saran saya, kalau ada penggalangan itu ya infakkan seadanya, semampunya dan sebesar-besarnya kalau ada gitu. semampunya. Semampunya dan sebesar-besarnya sekemampuan kita gitu.
tapi tidak membuat hutang, tidak membuat komitmen. Faktanya ketika bikin komitmen itu, ketika dibawa ke rumah terjadi itu kesulitan yang kita buat sendiri gitu. Yang dikhawatirkan begini Ustaz, ketika tampil ada apa ya, ada riak gitu. Ketika tampil itu nyangkupi paket yang mana, ada di situ unsur riak gitu. Ya, salah satu di antaranya itu. Khawatirnya seperti itu. Salah satu di antaranya itu. Bisa. Walaupun berbangga-bangga dengan banyaknya sedekah kan boleh ya, karena itu kan kebaikan. Tetapi tentu Allah alam cara seperti ini apakah dibenarkan atau tidak, Allah alam. Yang saya sarankan itu satu aja, ketika memang berkomitmen itu dengan penuh kesadaran dan ikhlas, memang itu. Tapi sekiranya ketika bikin komitmen ternyata setelah itu bermasalah, ya tanggung sendiri. Tapi setahu saya, walaupun sudah berkomitmen itu bukan berarti sebuah paksaan. Biasanya kalau misalkan maaf, saya menarik komitmen saya, itu bisa-bisa aja. Maaf, saya menarik komitmen saya karena bisa aja gitu, biasanya. Tapi walau saya karena tidak punya hubungan, tidak punya kenalan dengan itu, walau ya, saya tidak bisa menjawab banyak loh. Tapi yang namanya sedekah itu kalau konsep Nabi ya, konsep Nabi itu kan apa yang ada sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya, semampu kita ya berikan gitu. Tapi tidak dengan membuat komitmen di tempat yang jadi hutang gitu. Saya belum pernah mendengar konsep penggalangan dana dari zaman Nabi itu seperti itu. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum, terima kasih atas perhatiannya, maaf teman-teman. Barangkali ada yang mau bikin kolak. Jadi tetap Rabu sore sementara ya. Itu 2 minggu sekali atau gimana? 2 minggu sekali. Ya terserah, ibu Kania kan bilangnya segitu 2 minggu sekali. Tapi kalau ibu-ibunya bersepakat mau tiap minggu sekali, berarti saya khususkan jadwalnya Rabu saya kosongkan buat di sini. Gitu kan. Kalau 2 minggu sekali, saya khususkan waktunya di plot jadwalnya 2 minggu sekali. Iya. Terserah ibu-ibu. Kan dulu kan rencana Selasa tuh ya, Selasa pagi itu apa kajian itu, terus jadi biar tiap Selasa ada. Tapi ternyata Bapak kan Selasanya nggak bisa, jadi Selasanya Rabunya. waktu itu kuliah. Kalau untuk sementara sampai bulan Juli bisa. Hari Rabu. Kalau Hari Selasa. kalau bulan